Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kade Adi Widyanyana dengan NIM 2413011029 dari kelas 2 di Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas statistika dasar saya yang berjudul Analisis Jumlah Tidak Benda menurut Persen Daerah yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2023. Nah, ini merupakan data utama saya yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Ini merupakan link BPS-nya. Nah, ketika saya klik di sini akan menuju ke website Badan Statistika Nasional. Nah, eh, di data utama saya ini terdapat 38 kepolisian daerah atau 38 provinsi dalam rentang tahun 2021 sampai dengan 2023. Nah, angka dalam data ini yaitu contohnya yaitu di Aceh pada tahun 2021 itu terjadi 6.651 jumlah tidak pidana atau jumlah kasus. Kemudian tahun 2022 kembali mengalami peningkatan yaitu menjadi 10.137 jumlah kasus. Kemudian tahun 2023 kembali lagi mengalami peningkatan yaitu sebesar 12.420 jumlah kasus. Nah, untuk mendukung data utama saya menggunakan data pendukung yaitu jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia dalam bentuk ribu tahun 2020 sampai 2024. Kemudian data pendukung yang kedua yaitu jumlah penduduk miskin dalam bentuk ribu jiwa menurut provinsi dan daerah yang dibagi menjadi daerah perkotaan dan pedesaan dari tahun 2020. Kemudian di sini ada data 2021, 2022, dan 2023. Dan data pendukung saya yang terakhir saya gunakan adalah data tingkat pengurangan terbuka menurut provinsi dalam bentuk persen tahun 2021 sampai 2023. Nah, semua data pendukung saya ini juga saya dapatkan dari website Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, dari data utama dan data pendukung yang saya gunakan, di sini dapat saya rumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbasis data dan pertanyaan kebijakan yang berjumlah 8 buah pertanyaan seperti ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya melakukan pengolahan data dari data utama saya yang terdiri dari yang pertama itu ada ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini terdiri dari min, median, dan modus. Nah, tujuan saya mencari min dalam pengolahan data ini yaitu untuk mengetahui jumlah tindak pidana rata-rata nasional pada tahun 2021 sampai 2023. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu median. Nah, tujuan saya mencari median yaitu untuk mengetahui posisi tengah dari sebaran jumlah kasus dan membantu saya untuk menyimpulkan kebanyakan Polda itu memiliki jumlah kasus tinggi ataupun rendah. Kemudian saya juga mencari modus yaitu untuk melihat apakah ada jumlah kasus tertentu yang sering terjadi. Nah, ternyata di sini tidak terdapat modus dikarenakan di setiap provinsi itu di setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus sehingga modus tidak ditemukan. Kemudian saya juga mencari ukuran penyebaran data yang dari nilai maksimum, minimum, range, devisa rata-rata, varian, dan standar deviasi. Nah, tujuan saya mencari devisa rata-rata ini yaitu untuk mengetahui rata-rata penyimpangan absolut tiap Polda atau kepolisian daerah dari rata-rata nasional. Kemudian tujuan saya mencari varian yaitu untuk mengetahui tingkat ketidakmerataan antar wilayah. Dan tujuan saya mencari standar deviasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar variasi jumlah tindak pidana antar Polda di setiap tahunnya. Kemudian saya juga mencari pengolahan data peletakan ukuran data yang dari kuartil, yaitu dari kuartil 1 sampai dengan 3, kemudian desil dari desil 1 sampai 10, dan persentil dari persentil 10 sampai dengan 100. Nah, tujuan saya mencari kuartil yaitu untuk mengukur sebaran data atau ketimpangan antar wilayah. Kemudian tujuan saya mencari desil yaitu untuk mengelompokkan Polda berdasarkan tingkat kriminalitas yang terendah ke tertinggi. Kemudian tujuan saya mencari persentil ini yaitu untuk melakukan analisis yang lebih detail terhadap distribusi data. Kemudian pengolahan data saya yang terakhir yaitu teorema Chebyshev. Nah, tujuan saya untuk mencari teorema Chebyshev ini yaitu untuk menentukan proporsi minimal Polda yang berada dalam rentang normal kasus. Nah, rumus mencari teorema Chebyshev ini terdiri dari K sama dengan 2 dan K sama dengan 3. Untuk K sama dengan 2 kita akan mendapatkan sekitar 75% dari data yang dicari. Kemudian untuk rumus K sama dengan 3 yaitu kita akan mendapatkan sekurang-kurangnya 8/9 bagian atau sekitar 89% dari data yang kita cari. Nah, di sini saya juga menggunakan tabel jawaban untuk membantu saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada sheet 2 ini. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di slide 2 itu, di sini saya sudah dapatkan jawaban-jawabannya sudah saya dapatkan dari pengolahan data yang sudah saya lakukan. Nah, adapun untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana distribusi jumlah tindak pidana di Indonesia menurut provinsi pada tahun 2021 sampai 2023. Nah, distribusi tindak pidana di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2023 itu terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan di setiap tahunnya. Nah, berdasarkan tabel 1 dan diagram 1, di sini sudah terlihat pada diagram 1 ini sudah terlihat peningkatan jumlah kasus yang sangat signifikan dari tahun 2021 sampai 2023. Nah, pada tahun 2021, jumlah kasus tindak pidana di Indonesia itu menyentuh angka 239.481 jumlah kasus. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 372.897 jumlah kasus. Nah, hal ini berarti pada tahun 2022 itu mengalami peningkatan sebanyak 2 kali lipat daripada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2023 itu kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 584.991 jumlah kasus. Nah, hal ini berarti jumlah tindak pidana pada tahun 2023 itu sebanyak 2 kali lipat daripada tahun 2022 dan sekitar 3 kali lipat dari tahun 2021. Nah, hal ini menjadi pertanda atau alarm bagi bangsa Indonesia untuk lebih memperketat aturan-aturan yang ada di Indonesia dan lebih memperketat pengawasan terhadap kinerja polisi dan badan keamanan lainnya untuk dapat mencegah atau meminimalisir kasus tindak pidana yang ada di daerah-daerah Indonesia. Nah, peningkatan jumlah kasus di Indonesia ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, jumlah atau kepadatan penduduk di suatu daerah, banyaknya pengangguran, kebutuhan barang yang mendesak, dan masih banyak lagi. Baik, untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana tren jumlah tindak pidana di setiap provinsi di Indonesia dari tahun 2021 sampai 2023. Nah, untuk jawaban pada tabel 2, tren peningkatan
tindak pidana menurut kepolisian daerah di Indonesia itu mengalami beberapa variasi dalam peningkatannya. Yang di sini saya kategorikan dengan peningkatan tinggi, yaitu peningkatan yang lebih dari 10.000, dan peningkatan sedang, yaitu peningkatan yang lebih dari 1.000 dan kurang dari 10.000, dan peningkatan rendah, yaitu peningkatan yang kurang dari 1.000. Nah, setelah saya hitung jumlah kenaikannya per tahun, di sini didapat provinsi dengan jumlah peningkatan tinggi itu terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Metro Jaya atau Provinsi Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Oh, dan satu lagi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan provinsi dengan peningkatan rendah itu terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Utara, dan provinsi lainnya di Indonesia itu saya kategorikan dengan kategori sedang. Nah, tingginya jumlah tidak pidana di Sumatera Utara, Metro Jaya atau Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan itu jika dilihat dari tabel data pendukung, yaitu jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia tahun 2022 sampai 2024, tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi dalam bentuk persen, dan jumlah penduduk miskin 1.000 jiwa menurut provinsi dan daerah. Nah, provinsi-provinsi ini menjadi provinsi teratas dalam jumlah penduduk, jumlah pengangguran, dan jumlah masyarakat miskin. Nah, hal ini menunjukkan jumlah kasus tindak pidana di suatu provinsi atau daerah di Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Tetapi faktor-faktor tersebut tidak selalu menyebabkan jumlah tindak pidana di suatu provinsi tersebut tinggi. Nah, contohnya saja di Provinsi Banten, ya sebagai provinsi kelima dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia menurut data pendukung jumlah penduduk provinsi di Indonesia itu mengalami peningkatan jumlah tindak pidana yang tidak tergolong tinggi atau tergolong sedang saja, yaitu sebesar 3.958 jumlah kasus saja. Contoh lainnya yaitu di Provinsi Maluku sebagai provinsi ketiga yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia memiliki jumlah tindak pidana yang kategorikan sedang, yaitu hanya sebesar 1.602 jumlah kasus saja. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, yaitu provinsi mana yang memiliki jumlah kasus atau tindak pidana tertinggi dan terendah dalam periode tahun 2021 sampai 2023. Nah, berdasarkan data MIN dan berdasarkan data MIN yang sudah dihitung di setiap provinsinya pada tahun 2021 atau sampai 2023, provinsi dengan rata-rata jumlah tindak pidana tertinggi itu berada di Provinsi Jakarta, yaitu dengan rata-rata jumlah tindak pidana sebesar 49.688. Nah, sedangkan provinsi dengan rata-rata terendah itu berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan rata-rata jumlah tindak pidana yaitu sebesar 324,7 saja. Nah, untuk pertanyaan keempat, provinsi mana yang memiliki jumlah kasus atau tindak pidana di tengah-tengah antara nilai tertinggi dan nilai terendah? Nah, berdasarkan jumlah tindak pidana menurut kepolisian daerah, median, dan pada data pada tabel 4, provinsi dengan jumlah tindak pidana terbanyak itu terdapat di Provinsi Jakarta atau Provinsi atau Metro Jaya dengan rata-rata jumlah tindak pidana sebesar 49.688. Nah, sedangkan provinsi dengan rata-rata tindak pidana terendah di Indonesia itu terdapat di Provinsi Kalimantan Utara dengan rata-rata 324,7. Nah, untuk mencari provinsi yang berada di tengah-tengah antara nilai tertinggi dan juga terendah, kita harus mencari median di seluruh provinsi di Indonesia dan didapat median sebesar mediannya yaitu sebesar 6.256. Nah, provinsi dengan jumlah kasus yang berada di tengah-tengah yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali, dan juga Nusa Tenggara Timur. Kita mengkategorikan provinsi dengan yang berada di tengah-tengah itu dengan median dengan nilai yang mendekati median nasional. Kemudian pertanyaan kelima, apakah jumlah penduduk di suatu provinsi mempengaruhi variasi jumlah kasus atau tindak pidana di Indonesia? Nah, jumlah penduduk di suatu provinsi di Indonesia sangat mempengaruhi terhadap variasi jumlah tindak pidana provinsi tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertanyaan nomor 2 tadi, jumlah penduduk adalah salah satu faktor dari banyaknya kasus tindak pidana di Indonesia. Nah, berdasarkan data standar deviasi dan data pada tabel 5, nah ini merupakan data pada tabel 5, provinsi-provinsi yang memiliki jumlah penduduk tinggi itu cenderung memiliki standar deviasi jumlah kasus tindak pidana yang tinggi. Contohnya seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah itu memiliki standar deviasi tinggi, menunjukkan bahwa provinsi-provinsi ini mengalami variasi jumlah tindak pidana yang sangat signifikan. Sedangkan provinsi-provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang relatif rendah seperti Provinsi Papua Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara cenderung memiliki standar deviasi yang rendah, kisaran 1 sampai 0. Nah, ini kisaran 1 sampai 0. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi ini mengalami peningkatan atau variasi jumlah tindak pidana yang stabil dan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nah, untuk pertanyaan nomor 6 yaitu bagaimana pola jumlah kasus atau jumlah tindak pidana di provinsi yang termasuk ke dalam kelompok dengan jumlah penduduk miskin paling rendah dan paling tinggi. Nah, berdasarkan data pada tabel 6, ini merupakan data pada tabel 6 dan tabel 6.1, itu menunjukkan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk miskin tinggi itu cenderung memiliki jumlah tindak pidana yang jauh lebih besar dibandingkan dengan provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin yang rendah. Nah, 3 provinsi teratas yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bali memiliki jumlah tindak pidana yang relatif rendah. Nah, jumlah tindak pidana di ketiga provinsi ini adalah sekitar 6.400 kasus pada tahun 2023. Nah, hal ini disebabkan karena ketiga provinsi ini adalah provinsi yang memiliki penduduk miskin terendah di Indonesia, yaitu kisaran
jumlah penduduknya kisaran 68,69, terus 142,50 ribu jiwa, dan 193,78 ribu jiwa. Sedangkan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah itu memiliki jumlah kasus tindak pidana yang relatif menyentuh angka sebesar 51.580 kasus pada tahun 2023 saja. Nah, ini selaras dengan jumlah penduduk miskin yang sangat tinggi di tiga provinsi ini. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kemiskinan sangat mempengaruhi jumlah tindak pidana di Indonesia. Adapun pola jumlah tindak pidana antara jumlah masyarakat miskin dan rendah itu terdapat dalam tabel 6.1. Nah, ini merupakan polanya, yaitu rata-rata jumlah tindak pidana penduduk miskinnya itu pada ketiga provinsi, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bali itu jumlah penduduk miskinnya itu sebesar 6.400, sedangkan jumlah penduduk miskin di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah itu sebesar 51.580. Nah, rentang jumlah tindak pidananya itu yang penduduk miskinnya rendah itu kisaran 2.211 sampai 11.916. Sedangkan dengan penduduk miskin tinggi itu rentang jumlah tindak pidana sebesar 42.304 sampai 66.741. Dan hubungan dengan kemiskinan, kalau penduduk penduduk miskin rendah itu cenderung lebih rendah jumlah kasusnya, sedangkan penduduk miskin tinggi itu cenderung lebih tinggi jumlah kasusnya, seperti itu. Polanya seperti ini. Kemudian jawaban untuk pertanyaan nomor 7, yaitu berapa proporsi rata-rata jumlah kasus tindak pidana nasional di Indonesia pada rentang tahun 2021 sampai 2022. Nah, menurut data pada tabel 7, ini merupakan data pada tabel 7 yang berisi jumlah tindak pidana di setiap provinsi daerah pada tahun 2021 sampai 2022. Nah, berdasarkan tabel 7 itu rata-rata atau MIU nasional tindak pidana pada tahun 2021 sampai 2022 itu adalah sebesar 23.227.069. Nah, untuk mencari proporsinya, itu saya menggunakan teorema Chebyshev untuk menjawab persoalan ini. Nah, teorema Chebyshev itu menyatakan bahwa setidaknya 1 dikurang 1 per K kuadrat dari data itu berada dalam kesimpangan baku dari rata-ratanya. Nah, di sini saya menggunakan 2K, yaitu K sama dengan 1. Nah, untuk K sama dengan 1 itu didapat proporsi sebesar 1 dikurang 1 per 1 kuadrat, sehingga menjadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini berarti untuk K sama dengan 1 ini tidak berada atau tidak ada proporsi data yang berada dalam satu simpangan baku dari rata-rata. Sedangkan untuk K sama dengan 2 didapat proporsi yaitu 1 dikurang 1 per 2 kuadrat, yaitu menjadi 1 kurang 4 atau 1 kurang 1 per 4 atau sekitar 1 kurang 0,25, itu didapat 0,75. Nah, ini berarti setidaknya 75% dari data itu berada dalam dua simpangan baku dari rata-rata. Nah, untuk pertanyaan ke-8, yaitu daerah atau provinsi mana yang perlu mendapatkan prioritas utama atau program khusus dari rata-rata jumlah tindak pidana di Indonesia. Nah, berdasarkan data pada tabel 8, nah, datanya sudah seperti ini, yaitu tingkat tindak pidana di setiap provinsi di Indonesia sangat bervariasi. Pemerintah Indonesia harus memberikan prioritas utama dan program khusus kepada provinsi-provinsi yang memiliki rata-rata jumlah kasus atau tindak pidana yang tinggi. Nah, berdasarkan data MIN dan data pada tabel 8, yaitu di sini, provinsi-provinsi yang harus mendapatkan prioritas utama dan program khusus dari pemerintah untuk meminimasi jumlah tindak pidana di Indonesia adalah Provinsi Sumatera Utara, terus Provinsi Jakarta atau Metro Jaya, terus Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, fokus utama yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah tingkat kemiskinan di provinsi tersebut. Keempat provinsi ini menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan Jawa Barat sebesar 3.888.060 orang, Jawa Timur sebesar 4.188.081 orang, Jawa Tengah sebesar 3.791,50 orang, dan Sulawesi Selatan itu sebesar 788.085 orang. Nah, selain provinsi ini, Provinsi Papua juga memerlukan bantuan dan prioritas utama dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut. Nah, dengan mengentaskan kemiskinan ini, jumlah tindak pidana di provinsi ini akan berangsur-angsur menurun dikarenakan masyarakat sejahtera, maka jumlah tindak pidana di daerah tersebut pun akan sedikit. Contohnya saja di Provinsi Bali, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Nah, Provinsi Jakarta dan Sumatera Utara juga harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah terhadap jumlah kasus tindak pidana yang sangat tinggi di daerah tersebut. Nah, berdasarkan data pada tabel 8, pemerintah harus memberikan program-program khusus kepada provinsi atau daerah yang memiliki jumlah tindak pidana yang tinggi, yaitu dengan meningkatkan penegakan hukum, program pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan peningkatan efisiensi peradilan. Nah, untuk mendapatkan kategori prioritas-prioritas ini, saya mencari rata-rata dari seluruh peningkatan atau rata-rata jumlah tindak pidana di Indonesia dari seluruh provinsi itu didapatkan yaitu 21, sekian. Nah, untuk provinsi yang jumlah peningkatannya itu di atas 21, 24, 89 sekian ini saya kategorikan dengan harus mendapatkan prioritas yang tinggi seperti itu. Sedangkan provinsi lain yang di bawah 21, jumlah tindak pidananya di bawah 21.000 ini saya kategorikan dengan prioritas sedang seperti itu. Nah, baik, sekian paparan presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan, dan saya tutup dengan parang santi. Om Santi Santi Santi. Om.